sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, segala sesuatu punya hati dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Makanya kalau sudah disentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Maka disentuhlah Al-Quran melalui Yasin untuk selanjutnya. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah SWT. Rezeki sulit, nikah sulit, anak sulit, jodoh sulit, mati sulit, bacakan Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kenapa Pak yang Ustaz bacakan Yasin kemarin? Kenapa dia mati udah Pak Ustaz? Seminggu di ruang ICU, la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup tidak. Akhirnya setelah mati berbahagialah istri. Kenapa? Dapat warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini persatuan ini mesti dijaga. Bapaknya persatuannya di mana? Bapak menjaga persatuan di masjid. Dari mulai Simpang Pulai tadi, Simpang Pulai nama pintu masuk tadi kan, sampai ke Tanah Lapang ini, saya tengok masjidnya cantik-cantik, bagus, kanan masjid, indah. Membangun masjid susah. Berapa banyak masjid? Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ada masjid tadi besar, katanya Ustaz yang meresmikan itu. Saya tak ingat. Saya tanya, masjidnya udah jadi apa belum? Udah jadi. Iya saya. Tapi kalau ada masjid yang belum selesai, Ustaz dulu yang meletakkan batu pertama. Tidak, bukan. Ini menunjukkan masyarakat Ukui, masyarakat Simpang Pulai, masyarakat Bagan Limau, masyarakat Indosawit, mereka menggunakan hartanya membangun masjid. Tak ada masjid yang tak selesai saya tengok. Tak ada masjid yang tak bagus. Kubahnya megah, mewah. Tapi kalau menilai masjid bukan hanya dari fisiknya, tengok sholat subuhnya. Hayya 'alas salah. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum, dia menyapu, dia nyusun. Pemain tunggal. Waktu bulan Ramadan ramai penuh. Begitu selesai Ramadan, pemain naturalisasi hilang, pemain cadangan terbang, balik juga lah pemain inti. Tapi itu tidak terjadi di Bagan Limau karena masjidnya megah, mewah dan jamaahnya ramai insyaallah. Amin ya rabbal. Di mana ibu-ibu menjaga persatuan? Di wirid Yasin. Di mana bapak-bapak menjaga persatuan? Di masjid. Di mana jamaah menjaga persatuan? Walimah, akikah, nikah, nuzul Quran, tabligh akbar. Kenapa tak dibuat pengajian ini di masjid? Sedangkan lapangan sepak bola aja penuh, apalagi masjid. Karena tak bisa dibuat di masjid lah, maka dibuat di tanah lapang. Maka saya tanya kemarin panitia, Ustaz Somad, nanti acaranya di Bagan Limau, di mana itu? Di Ukui. Di masjid apa tanah lapang? Tanah lapang. Siang apa malam? Siang. Siang kalian buat di tanah lapang, maulah balik mereka jadi ikan salai, berjemur. Macam mana dibuat tanah lapang? Dugaan saya kalau malam ya bisa di tanah lapang, kalau siang di tanah lapang siapa yang datang? Rupanya manusia melimpah ruah. Kalau tepuk tangannya nanti belum habis lagi. Kalau ada tabligh akbar malam ramai biasa, tabligh akbar subuh ramai biasa, tabligh akbar di Masjid Agung An-Nur malam itikaf Ramadan biasa. Tapi siang-siang panas terik di tanah lapang ramai baru luar biasa. Baru tepuk tangan. Bukan tepuk tangan untuk aku, bukan tepuk tangan untuk Pak Bupati, bukan tepuk tangan untuk Pak Kapolsek, untuk Pak Danramil. Tepuk tangan untuk masyarakat yang sudah datang melangkahkan kakinya, menghayunkan tangannya. Mudah-mudahan yang selama ini belum sholat, yang belum taubat, udah datang mobil jemput, balik kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni
ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Coba kalau ibu mengandung dinyanyikan anak sholawat ya Rasulullah salam. Soleh lah anaknya. Ini tidak mengandung hamil tua, lagunya sambil masak pula tuh. Melumpe anak tuh. Mau jadi apa anak-anak kita ini ke depan? Inilah anak-anak yang hari ini datang dibawa, digendong, dibelikan balon, dibelikan makanan. Menangis dia, belikan balon. Menangis, belikan duku. Menangis, belikan kue pancong. Menangis, belikan minuman. Awak sangka tuh anaknya, rupanya omaknya. Enggak apa-apa bu, selagi masih hidup sehat makanlah. Jangan terlalu dipikirkan masalah badan. Jangan terlalu dipikirkan masalah berat. Kenapa? Karena kalau ibu tahan makan, tahan minum, tahan makan, tahan minum, menderita, mati, menyesal. Betul bu? Betul pak? Gas terus, mainkan. Yang penting sehat. Yang penting bisa beribadah. Yang penting bangun malam tahajud. Yang penting wirid yasin. Yang penting tahlilan. Yang penting sholawatan. Yang penting berjanji. Yang penting istiqomah menjaga ukhuwah, istiqomah dan iman dan Islam, istiqomah iman dan amal soleh, bukan soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga persatuannya sudah. Di mana menjaga persatuan? Masjid. Ada orang yang tak pernah ke masjid seumur hidup. Seumur umur ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua jenazah. Dulu memang mungkin ada di Indo Sawitnya ada, di Bagan Limau ada, tapi sekarang udah tak ada. Dulu yang tak ke masjid tuh Pak Ustadz mana dia sekarang? Udah mati semua. Ini yang datangan yang baik-baik aja nih semua. Yang tak baik sudah meninggal dunia, sudah dimakan cacing tanah semuanya. Pak Ustadz Somad, suami saya belum sholat Pak Ustadz. Tolong Ustadz kasih nasihat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Nah, kasih ke dia. Jadi ibu tak usah menceramahi laki. Jangan mentang-mentang udah pengajian balik dari sini panggil suami, sini bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Bukan begitu caranya bu. Cukup potongkan video Ustaz Somad, kirimkan ke dia. Tidak juga mempan ibu sambil nyanyi-nyanyi aja ibu untuk menyentuh hatinya. Walaupun sambil masak pagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mantap, bisa besok pagi pakai. Nah, besok pagi sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang. Rasa juga garam nasi itu. Ngapa Gun? Datang abang tuh dari kamar mandi. Kau nyindir aku ya? Enggak bang. Tak ada aku nyindir bang. Memang orang kalau mau mati gitu perasaannya bang. Memang lembut tapi mengena, lebih baik daripada keras tak kena, betul? Nah besok laki ibu nyanyikan gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak aku pakai jurus Pak Ustadz menyanyikan laki gitu sekarang, Masya Allah Pak Ustadz. Cuman sembahyang stroke dia Pak Ustadz.
Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak ku nyanyikan dan ku doakan lakiku itu sembahyang, sekarang udahlah mulai dia sembahyang Pak Ustadz. Tak tinggal sembahyangnya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Jumat. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dibukakan Allah pintu hidayah. Kalau tak juga terbuka pintu hidayah, dibukakan Allah pintu yang lahat. Saya mancing, tak ada mereka yang mengaminkan. Takut juga dia jadi anggota IGGI. Tahu Ibu IGGI? Ikatan Janda-Janda Internasional. Jangan takut, kalau tinggal di Pelalawan tetap dapat santunan. Dalam kurung janda tua. Tapi sobi Pak Bupati tadi. Bapak punya anak satu, pulang dari pasar Ukui membawa baju dua. Kata istrinya, kenapa bang beli baju dua? Anak kita kan siji, kok tuku baju nih loro? Kenapa beli bajunya dua bang? Anak kita kan satu semata wayang, buah hati belayan jiwa. Di belakang ada anak yatim mam. Kalau ku beli satu, anak kita sebaya, sering dia main-main. Yang membeli baju itu bapak, tapi yang mengantarkan ke belakang serahkan ibu. Jangan bapak ngantar ke belakang. Kalau bapak ngantarkan, emak anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi kalian hancur. Aku juga yang salah nih. Jadi ustadz ini berceramah bukan sekedar ceramah bersedekahlah, tapi juga teknisnya mesti diajarkannya. Bapak yang membeli ke pasar Ukui, bawa ke SPC Ciloro Telu Papat Limo, setelah itu ibu yang menyerahkannya. Setuju Bu? Tengoklah Bu, udah kuajarkan suami ibu ini yang baik-baik. Kalau menyalah juga tak salah aku lagi Bu, memang mereka yang salah. Ustadz Somad tolong ruqyah suami saya ini. Kenapa diruqyah suami ibu? Ku tengok kemarin isi handphonenya udah lain-lain, nampaknya dia udah kena pelet Pak Ustaz. Dibacakanlah ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Biasanya orang kalau diganggu setan, kena hantu, kena jin itu langsung jinnya ketawa kiki. Ini tak ada. Kenapa bapak nih katanya kena pelet, kena ini di ruqyah tak ada respon? Rupanya kata setan, aku tak ada menggoda dia. Memang laki kau tuh gatal. Itu pun tak ada lagi di Bagan Limau. Dulu memang ada, tapi yang gatal-gatal udah mati semua. Ada beberapa yang gatal sekarang sedang diopname di rumah sakit Pangkalan Kerinci. Insya Allah 2-3 hari lagi gul. Yang ada nih sekarang semuanya yang jujur-jujur, yang baik-baik, yang takut-takut. Amin. Takut-takut. Jadi memang beda-beda tipis antara setia dengan takut. Ketawa ibu tuh. Usangka hasil ruqyah tadi. Kalau ibu tuh masih merepet, duit sawit mana? Kepakai kemana aja? Minyak motor nih kenapa banyak habis? Abang sedang di mana? Jalan sama siapa? Manen kenapa lama-lama? Mupuk kenapa? Kenapa? Kalau dia masih merepet, itu berarti bapak masih selamat dari neraka jahanam. Iya kan Bu? Betul tak cakap ini? Teruskan merepet. Kalau mereka masih bertanya, abang di mana? Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak bawa sarung? Nanti sambil mupuk, kenapa tak sholat? Kenapa tak ke masjid? Kenapa tak wirid yasin? Kalau ada bapak merasa tersiksa dengan repet ibu yang berkepanjangan ini, sabarlah Pak. Bapak-bapak yang model begini, insya Allah nanti di alam kubur tidak kena azab liang lahat lagi. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat yang ini tak usah, karena udah azab kali di dunia. Tengok dari ketawa kalian memang kena mengazab kali itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merasa sedang ceramah sekarang. Merasa sedang ngobrol-ngobrol cerita-cerita aja ya kan. Dalam hati jamaah Ustaz aja so akrab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga keutuhan ini di rumah, bapaknya baik, ibunya baik, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, perempuan yang menjaga amanah, bapaknya Abdullah, hamba Allah, ibunya Aminah, perempuan yang amanah, maka anaknya akan lahir Muhammad
orang yang terpuji di langit, terpuji di bumi, terpuji di surga, terpuji di dunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana lah kami mau baik Pak Ustadz, laki saya itu genderuwo. Mengadu pula bapak tuh, macam mana lah anak kami mau baik Pak Ustadz, biniku kuntilanak. Anaknya pula mengadu, macam mana lah saya mau baik Pak Ustadz, ayahku genderuwo, emakku kuntilanak. Kau apa? Aku tuyul. Ibu jangan banyak ketawa, nanti cepat lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Bagan Limau ini bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya semuanya berbakti kepada orang tua. Tadi saya tengok masuk SP2 sebelah kanan ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Jaga persatuan di masjid, jaga persatuan di wirid yasin, tetap jaga persatuan di keluarga. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik. Tapi kita tidak bisa mendidik anak kita sendiri. Saya insya Allah kalau disuruh tabligh akbar penuh tanah lapang siap, asalkan hiduplah mikrofon. Tapi kalau mati mik tamat, innalillah. Diundanglah saya ke salah satu kota di Riau, tak boleh sebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di situ mati lampu, diambil di sel, dihidupkan di sel, tak berbunyi pula. Panitia pun berkelahi, gara-gara kau ini kenapa tak diperiksa dulu? Hampir pula bersilat lidah, bersilat orang di situ. Terus saya bilang selesaikanlah, tak usah ini. Bisa Ustaz tabligh akbar tak ada mikrofon? Insya Allah. Saya pun berdiri. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya pun balik. Dalam sejarah saya ceramah dari mulai Indragiri Hilir Tembilahan sampai ke Bagan Siapi-api, Rokan Hilir, itulah ceramah yang paling berkesan. Di mana daerahnya itu Pak Ustaz? Tak Ustaz tak boleh disebutkan depan orang ramai. Tapi kalau empat mata nanti aku sampaikan. Tapi di Bagan Limau menggelegar suara Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Sound system, tunggu jangan tepuk tangan lu. Sound systemnya pula setinggi pohon beringin. Oh, kusangka sound system rupanya tempat air. Pentasnya pula banyak betul. Yang ku bingung kan, pentas kan di sini, ada pula di kanan sama di kiri pentas lagi. Saking kan banyaknya pentas. Dan yang paling menyenangkan hati kita, tak turun hujan. Alhamdulillah. Tak di manalah letak pawangnya. Oh, kami tak ada main pawang-pawang Pak Ustaz. Kami tak pakai dukun Pak Ustaz. Kami hanya berdoa kepada Allah SWT. Banyak orang-orang soleh yang berdoa malam tadi. Ya Allah, jangan sampai turun hujan ya Allah. Kalaupun turun nantilah setelah Ustaz itu pulang. Banyak-banyak akan turun ke kebun sawit biar naik ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi nampaknya kalau sampai hujan lah di sini, sawit tuh naik, jalan tuh macam dodol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sawitnya subur, duitnya banyak, mobilnya mewah. Orang Bagan Limau kaya-kaya. Amin. Dari mana Ustaz tahu kaya? Tengoklah mobilnya, Hah? Tak tahu lah, entah baru bayar DP, wallahu alam. Ini menunjukkan orang sini duitnya banyak. Tapi ingat, kalian kalau duit banyak sampai ada di sini anak yatim yang tak bayar uang sekolah, yang tak makan, maka menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang yang membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, tak peduli kepada orang miskin. Saya tak punya sawit Pak Ustaz, tapi kau punya kekuasaan. Pakai tanda tangan, pakai kekuasaan, pakai jabatan, menolong anak yatim. Semua anak yatim, fakir miskin di Kabupaten Pelalawan mendapatkan santunan dari Bupati Pelalawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma sayangnya Bupati ini tak pula lama jabatannya. Cuma 3 tahun setengah. 2023, 2022, 2023, 2024, habis itu langsung pilkada. Habis itu ikut. Kira-kira periode kedua duduk tak lagi Pak Bupati? Hah? Kurang dengar saya dulu.
Nah, udah rekam, bisa untuk pakai di 2024. Kalau ada orang peduli pada anak yatim, fakir miskin, peduli masjid, peduli ulama, peduli membangun daerah, maka didoakan supaya panjang umurnya, sehat badannya. Amin. Cuman terkadang orang-orang baik ini cepat mati. Itulah yang selalu ada di kepala manusia. Sampai-sampai ada perempuan yang mengatakan, abang jangan baik-baik kali bang, nanti abang cepat mati. Ini apa ini? Ini mindsetnya sudah rusak. Mind artinya otak, set artinya susunan otak. Mind bahasa Inggris artinya otak, set artinya susunan cara berpikir. Tapi ada juga makna lain dari mindset. Mind otak, set setan. Mindset otak setan. Masa dibilang orang baik cepat mati? Apa maknanya? Yang penting kita beramal soleh, berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pak Bupati dengan tanda tangannya, dengan APBD-nya, dengan jabatannya. Bapak Kapolsek dengan baju seragam polisinya. Kira-kira mana yang lebih didengar masyarakat Bagan Limau? Ceramah Ustadz Somad atau Pak Kapolsek? Saya ulang pertanyaannya sekali lagi. Mana yang lebih didengar masyarakat Bagan Limau? Ustadz Somad atau Kapolsek? Oke. Selesai pengajian, Ustadz Somad pun lewat di celah-celah pokok sawit. Tiba-tiba ada orang di situ sedang mabuk sambil main judi. Datanglah Ustadz Somad ke situ. Kenapa kalian main judi? Mabuk? Apa kata mereka? Emang masalah buat lo? Akhirnya Ustadz Somad pun tak sanggup, dia pun balik ke Pekanbaru. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang Pak Kapolsek. Tak ada dia ceramah, tak ada baca ayat, tak ada baca hadis, tak ada tablik akbar. Cukup diambilnya dia pistolnya. Mabuk lah kalian, mabuk. Main judi terus, main. Sekarang saya tanya lagi, mana yang lebih efektif? Dakwah Ustadz Somad apa polisi? Tadi katanya Ustadz, sekarang polisi. Cepat kali kalian berubah. Memang dunia ini semuanya berubah Pak Ustadz, betul? Yang tak berubah itu cuma satu Pak Ustadz. Apa? Perasaan aku ke kamu. Ibu inilah pula. Itulah yang mau dipakai bapak itu nanti sore. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cuma mau menyampaikan bahwa Ustadz bukan satu-satunya orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi dengan baju seragamnya, tentara dengan lorengnya, pengusaha dengan hartanya, pejabat dengan jabatannya. Ingat, jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Betul? Tapi kalau dipakai untuk membangun masjid agung, dipakai untuk membangun masjid terapung di tepi Sungai Kampar, dipakai membangun Islamic Center. Di samping Islamic Center itu ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Di jalan lintas timur, orang dari Jakarta ke Aceh lewat, orang dari Aceh ke Jakarta lewat. Mereka pasti singgah. Dibangun Islamic Center, megah mewah, maka orang akan ingat sampai mati, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Tapi Abdul Somad tak bisa melakukan itu karena Abdul Somad tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Dia cuma hanya punya suara. Diundang ke pesantren. Ustaz Somad nanti datang ke pesantren ya, kita mau bangun pesantren. Oke, I am coming. Apa judul pengajiannya? Judul pengajiannya 2 kata aja Pak Ustaz. Apa? Ya dana, ya dana. Penggalangan dana. Ya dana, ya dana, ya dana, dana. Jamaah udah mau keluar duit, datang pula backing vokal di belakang. La 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 la. Tak jadi. La 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 itu pun tak jadi itu. Jadi ibu-ibu kalau punya grup nasyid, jangan lagi pakai la 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 la. Lagunya udah bagus. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Ketawa Ajendar. Ajendar ini ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Tadi disinggung oleh Pak Bupati, bayar zakat, bayar zakat. 1.025.000. Jadi kalau 100 juta, ada orang semua yang hadir ini punya duit 100 juta. Mengaminkan pun tak mau.
Begitu kalau kita dipoto orang, kasih dia terkenang sampai mati dengan. Aku dulu mah waktu kecil, cerita dia ke bininya nanti. Abang dulu waktu kecil ada ustadz ceramah di kampung kami. Waktu itu ustadz itu yang paling viral. Followernya aja sampai 7 juta. Kata dia nanti, jangan tepuk tangan dulu. Dia cerita sama bini. Aku dulu waktu kecil datang ustadz ke kampung kami. Kami kupoto dia, begini kata dia. Dikenangnya itu sampai mati. Dan ketika ada anak-anak muda yang di sini berjumpa, ditanya menikah mereka, kebetulan setelah pengajian ini dekat mereka akrab, menikah, ditunangkan, dipinangkan, diakadkan di majelis yang baik. Bercerita dia, anaknya bertanya, ayah, ya, cuman ayah jumpa dengan emak dulu, ada tablik akbar di kampung, terus ramai melimpah ruah, aku di pojok timur, emak kau di pojok barat, terus kemana kalian jumpa? Pas acara habis itu pengajian, slop kami hilang. Pas lagi nyari slop itulah, tiba-tiba belaga kepala kan. Akhirnya kami pun dimikahkan. Apa maharnya waktu itu? Sebrondol. Hah? Jadi nikah sama ayah dulu cuma berondol? Memang berondol sawit, tapi terbuat dari emas. Pas tadi katanya tak mau. Pas dibilang emas, mata duitan. Cemana ayah cerita jumpa dengan emak dulu pas tablik akbar. Cemana ayah cerita jumpa dengan emak dulu pas di masjid. Indah. Anak sekarang bertanya, emaknya tak bisa jawab. Cemana ayah jumpa dengan emak dulu? Aku tanya, kami tangkap satpam. Satpam mana mak? Satpam Indosawit. Lah mana lagi? Di perkotaan tuh banyak maksiat Pak Ustadz, banyak karaoke Pak Ustadz, banyak hotel Pak Ustadz. Di kampung kalian pikir tak ada? Makin banyak. Kenapa? Banyak gelap, sawit-sawit itu gelap. Jangan kasih anak perempuan dibonceng laki-laki tak mahram. Bonceng ke SP loro, bonceng ke SP papat, bonceng naik bukit gunung, gendung, gumbung masuk angin. Adik-adikku, kalian anak-anak perempuanku, kalian keponakanku, kalian adikku yang gadis-gadis, jangan mau dibawa oleh laki-laki. Kalau ada laki-laki yang datang, bilang kalau memang kau jantan dan perkasa, datang ke rumah, pinang aku dengan bismillah. Begitu. Ini murah kali harga kalian. Semangkok bakso sama mie ayam selesai. Emak kalian mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan kalian selama 2 tahun, meregang nyawa dia melahirkan kalian. Enak aja kalian serahkan diri kalian kepada laki-laki yang tak bertanggung jawab itu. Ustadz ini nampaknya emosi atau apa? Agak lapar sedikit. Mana pula lapar? Tadi kan udah singgah di mes. Kasih makan ayam kampung, gulai, pulut kuning pakai lupis. Ku ceritakan meleleh liur kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siap jaga anak perempuan kita? Insyaallah siap. Anak laki-laki juga jaga, Bu. Narkoba. Betul? LGBT, badan tegap, berotot. Pasti ditanya orang, "Mana arah jalan ke Indosawit?" Sana. Kalau ada LGBT di kampung nih, kalian pukul kan pakai pelepas sawit tuh. Kau kalau masih melambai, kau lagi kepijakan pala kau. Apa ini? Ini penyakit masyarakat pekat. Tapi kalau kita jaga ini, insya Allah kampung kita ini akan aman, damai, baldatun thayyibatun. Tadi saya mulai ceramah jam 10:30. Sekarang sudah jam 11:30, pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Saya andai tidak pakai jam pun bisa udah saya tebak berapa lama saya ceramah. Itu terasa dari kaki yang kesemutan. Kalian enak duduk nengok kue kotak ada, air minum ada, tengok aku yang bercakap dari tadi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan ikan bakar. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ibu-ibu beratap tikar. Bapak Ibu yang dimuliakan, begitulah ibu itu saking khusyuknya mendengar ceramah. Mudah-mudahan ibu ini masuk surga sama tikar-tikarnya sekalian.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang punya dapat pendapatan duit mesti keluar zakatnya. Jadi adalah orang kaya. Dia punya duit 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 juta adalah 25 juta. Memang kau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5 juta lah guys. 2,5 juta. Tidak diserahkannya ke Basnas Kabupaten Kampar. Tak mau tahu dia sama zakat ini. Disimpannya, duit itu disimpan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja lutut. Minta ampun, berdenyut. Dibawa ke tukang kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum akupunktur, minta ampun. Dibawa ke dukun, dukun itu pun sakit lutut juga. Akhirnya dibawalah ke Malaysia. Pergi ke Dumai, dari Dumai menyeberang ke Malaka. Sampai di Malaka diperiksa sama dokter, dikasihnya martil kecil, dipukulnya lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Dokter Cino. Jadi cumana lututku nih dokter? Ini lutut ini ada tempulungnya, sudah lapuk, kata dia. Berapa harganya? Murah aja, yang sebelah kanan 40 juta, yang sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Saya tak nakut-nakuti, cuman yang tak berzakat selama ini rasa-rasa lutut tuh. Jauh kami menyerahkannya ke Basnas Pelelawan. Susah kami ke Pangkalan Kerinci. Bentuk di sini namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Ini yang rombongan saya ini kalau mau tahu tanya. Ketua Basnas Kota Pekanbaru ada, anggota Basnas Provinsi ada. Tanya-tanya nanti bagaimana caranya. Kalau tak sempat karena mereka mau cepat pulang, cari nomornya, kontak dia. Karena kalau zakat ini tak diserahkan, maka dia membuat kita makan haram gara-gara tak berzakat. Pagi petang siang malam dan berdoa, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku soleh, anakku soleh. Anak jadi jahat gara-gara tidak berzakat, gara-gara makan makan haram. Kenapa doa kita tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram. Aku tak pernah korupsi, aku tak pernah makan haram. Dari mana makan haram? Gara-gara di dalam sawit kita itu ada hak orang lain. Gara-gara di dalam sawit kita itu ada hak fakir miskin. 8 orang ada hak dalam sawit kita. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak bersolawat ya Pak, banyak-banyak bersolawat ya Bu. Kalau Ibu risau, mau mengamuk, emosi, tak ada obat lain kecuali bersodakoh. Solawat tu amal mulut, solawat tu amal lisan, ada amal badan. Amal badan namanya solat. Tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, itu amal badan. Ada namanya amal lisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu solawat apa Pak Ustaz? Itu solawat lagi bad mood. Kalau lagi enak solawatnya Masya Allah, sallallahu ala Muhammad. Itu solawat lagi harga sawit bagus-bagusnya. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak selawat ini. Bingung saya banyak selawat nih Pak Ustadz. Ada yang selawat Nariyah, ada yang namanya selawat Al-Fatih, ada namanya selawat Ibrahimiyah. Jadi selawat mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustadz. Sampai sekarang satu pun belum. Pilihlah salah satunya. Dengan banyak selawat hati jadi tenang. Daripada merepet tak tentu arah macam mesin pompong rusak. Bagus banyak berselawat. Bapak berselawat. Pulang ke rumah Pak, tiba-tiba ditengok, ibu pun menengok lagi. Ini abang pergi dari pagi sampai sore, katanya mupuk brondol, katanya bersihkan kebun, katanya nimbang sawit. Mana duit? Kenapa tak ada? Salatullah salamullah ala taha rasulillah, kata abang tuh. Maka sejuk. Begitu pulang si babang, kau kenapa tak ada masak? Aku sudah kelaparan. Salatullah salamullah, kata. Memang perut kita tidak jadi kenyang dengan selawat itu, tapi hati kita insya Allah selalu dapat bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mengayun anak, dulu begitu orang mengayun anak pakai selawat. Begitu anak diayun, keluarlah dari dalam kamar. Pengantin baru pun begitu juga, keluar dari kamar. Marhaba ayyano rol aini marhaba. Di Indosawit kalau mengayun anak masih pakai marhaban. Alhamdulillah masih. Di tempat lain marhaban sudah tergeser, digantikan dengan apa? Macam-macam hiburan. Masuk waktu sholat. Oh, es krim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang membuat kita makin giat menyambung silaturahim. Amin. Yang belum bayar zakat, bayar zakat. Amin. Yang belum mendidik anak, mendidik anak. Amin. Yang belum ikut wirid yasin, wirid yasin. Amin. Yang belum berselawat, menjadi berselawat. Amin. Apalah kesimpulan pengajian hari ini Pak Ustadz? Saya tak bisa menyimpulkan, simpulkan aja lah sendiri. Bisa kami ulang lagi ceramah nih Pak Ustadz? Bisa diulang lagi, ada rekamannya. Tonton saja, di-upload insya Allah. Paket tak ada Pak Ustadz, minta sama Bapak. Emang Bapak ini yang kerja, yang punya sawit nih Bapak, yang manennya Bapak, yang ambil berondolnya Bapak, tapi yang megang duitnya Ibu, betul Bu? Nah, tengok, mengaku mereka sulit. Kalau Bapak ini meninggal, Ibu mau ikut? Tengok Pak, jujur kali mereka nih Pak. Jadi artinya ingat-ingatlah Pak, bahwa kalau kau mati mereka tak ikut. Kalau kau mati menghadap Allah, yang menolong hanya amal soleh. Yang mati nanti menghadap Allah, baik bapak maupun ibu maupun Ustaz Abdul Samad, yang menolongnya hanyalah salat, zakat, puasa, zikir, baca Quran, sholawat, silaturahim. Kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Yasin? Kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Al-Fatihah? Kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Ingat, udah janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau tak kalian kirim, ku datangi kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang selama ini sawitnya 1 hektar jadi 2 hektar. Amin. Yang udah 1 kapling jadi 2 kapling. Amin. Yang rumahnya 1 jadi rumah 2. Amin. Yang mobilnya 1 jadi mobil 2. Amin. Udah sampai situ aja. Aku tahu kalian minta lanjutkan tapi tak teruskan. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, rezeki melimpah ruah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.